Maha Kuasa berkenan menjelma menjadi manusia, agar manusia dapat dibawanya kepada Allah. Keyakinan bahwa Allah menaruh cinta kasih kepada kita dan bahwa kita merupakan anugerah satu sama lain, sungguh merupakan alasan yang lebih dari cukup untuk kita semua bergembira. Sebelum perayaan Ekaristi kita mulai, perlu kami sampaikan beberapa hal agar perayaan kita bisa berjalan dengan hikmat. Mohon umat bisa menjaga ketenangan dengan menonaktifkan atau men-silent HP, gadget, atau gawai. Pengambilan gambar dan video hanya dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk. Marilah kita mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun paroki kita. Marilah kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karyamu di tengah kami, umat paroki Santo Franciscus de Sales, yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setiamu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan, agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka dan memasyarakat, sebagaimana diteladankan oleh Santo Franciscus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah namamu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Kor dari lingkungan Agustinus, tata laksana dari wilayah Yohanes. Marilah kita mengawali perayaan Vigili Natal ini dengan mendengarkan maklumat Natal. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya. 5 abad
Sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel, sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacah jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia.
Sabda sudah menjadi daging, haleluya, dan tinggal di antara kita, haleluya. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu agar kami yang masih terbelenggu dalam perbudakan dosa dibebaskan oleh kelahiran Putra-Mu yang tunggal, yang menjadi manusia. Dialah yang hidup dan bertanggung bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, marilah kita bergembira dalam Tuhan, sebab penyelamat kita telah lahir di dunia. Hari ini damai sejati turun di surga. Marilah kita berlutut, menyembah, dan dengan hati tulus ikhlas mempersembahkan doa-doa kepada Sang Bayi Mungil di palungan. Ya Yesus, anak yang manis, dalam perayaan Ekaristi hari ini, kami datang membawa anak-anak kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menjadi manusia dari Roh Kudus dalam rahim perawan Maria. Kami mohon ampun karena sering mengabaikan tugas dan tanggung jawab kepada anak-anak. Kami kurang sabar dan tabah menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam hidup berumah tangga. Curahkanlah rahmat-Mu supaya kami setia akan janji perkawinan, lebih beriman dalam upaya mendidik dan membesarkan anak-anak. Ajarilah kami untuk selalu meneladani kesederhanaan dan kesetiaan Bunda Maria dalam pendampingan keluarga. Nazaret, mampukan kami untuk selalu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Semoga dalam menjalankan tugas dan panggilan sebagai keluarga, kami selalu melakukan dengan sukacita, sehingga membawa keluarga kami menjadi keluarga Katolik yang senantiasa mengupayakan kebersamaan, hangatan, dan cinta kasih. Kami mohon. Ya Yesus, sahabat kami yang setia, kami datang kepadamu mempersembahkan rasa syukur dan gembira kami, karena Engkau telah rela datang ke dunia dan mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ya Yesus, Engkau telah memberikan teladan dengan lahir di tempat yang sederhana dan hina, sedangkan kami lahir di tempat yang lebih nyaman, tetapi masih nakal dan tidak setia pada nasihat orang tua kami. Kami merasa tidak nyaman dengan tradisi dan ajaran yang kami pandang kuno. Kami menyadari bahwa itu adalah cara orang tua dan para pendidik untuk membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik. Curahkanlah rahmat kerendahan hati kepada kami agar kami menghormati orang tua dan pendidik kami, merasa terpanggil berbuat kasih kepada sesama, dan memberi pertolongan kepada teman yang membutuhkan. Ajarilah kami juga untuk selalu mengupayakan pertumbuhan iman dengan rajin berdoa, berdeman, dan berekaristi. Kami mohon, kabulkanlah doa. Ya Yesus, rekan kerja kami yang setia, Engkau telah mengajar kami agar tetap setia dalam panggilan hidup dan selalu memuliakan Allah dalam setiap langkah hidup kami. Namun kami sering kurang setia dalam panggilan hidup kami sebagai orang muda maupun pekerja. Kami sering tidak menunjukkan diri sebagai murid-Mu dalam keseharian hidup di tengah komunitas kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami,
agar kami mampu menjadi pengikut-Mu yang benar, selalu berupa mengamalkan ajaran cinta kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Mampukan kami untuk mengembangkan diri menjadi orang Katolik sejati yang membawa berkat bagi gereja dan masyarakat. Bentuklah kami agar menjadi orang muda Katolik yang tangguh, setia, dan memiliki kepekaan sosial. Akhirnya, biarlah memuji dan memuliakan Allah menjadi nafas hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yesus yang adil, demikianlah sembah dan bakti kami, demikian doa dan harapan kami. Sudilah menerima pujian kami, dan perkenankanlah kami dipenuhi dengan harapan akan kemurahan-Mu. Semoga dengan kehadiran-Mu kami selalu teguh hati, berkembang dalam pengabdian kepada sesama, dan semakin bertumbuh dalam iman serta bakti kepadamu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita semua pada malam hari ini bersyukur dan juga bergembira karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Allah mengutus putranya untuk keselamatan kita. Ia hadir sebagai terang yang menerangi kegelapan hidup kita. Dia juga hadir sebagai sang pembebas, di mana kita dibebaskan dari belenggu dosa. Dan ia pun adalah pengharapan kita yang menjamin keselamatan dan juga kehidupan kekal kita. Maka marilah di awal perayaan Ekaristi yang menggembirakan dan penuh syukur ini, kita bersama-sama dengan rendah hati memohon belas kasih Allah untuk segala kekurangan kita, agar kita semua pantas di dalam perayaan yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putera telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaan itu dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai
sahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, selamat malam. Kita semua pada malam hari ini, Romo rasa kita semua bersukacita dan bergembira karena kita boleh merayakan kembali kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari,
anak-anak yang dikasihi Tuhan, liturgi atau perayaan iman kita malam ini merupakan peringatan meriah dan istimewa akan kasih Allah kepada kita dan kepada semua orang. Kasih itu diwujudkan dengan penjelmaan Sang Putra yang pertama sebagai pembawa cahaya terang benderang di tengah dunia yang gelap gulita. Yang kedua, Ia adalah Sang Pembebas dan mematahkan tongkat si penindas. Dan yang ketiga, Ia adalah Sang Immanuel yang senantiasa menyertai kita. Peristiwa penjelmaan membuat kita semua dalam roh dicurai rahmat yang tak mungkin ditarik kembali. Artinya bagi kita, terutama dalam pembaptisan, itu adalah meterai, tanda kasih Allah yang sekali terjadi, ya itulah yang terjadi bahwa kita semua sudah percaya kepada Kristus dan Allah kita sudah mempercayakan keselamatan kita kepada Bapanya melalui kehadirannya, persembahan dirinya kepada Bapa dan untuk kita semua. Bagi kita tentu saja diharapkan bahwa setiap peringatan ini atau perayaan Natal ini kita menghayatinya sebagai bentuk kesadaran kita akan kelahiran kita masing-masing secara pribadi dalam iman, dalam pengharapan dan cinta kasih, dan juga panggilan kita untuk membagikan kasih itu kepada sesama. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, di zaman sekarang ini di mana dunia terus berkembang dan berubah dan diwarnai dengan berbagai macam keprihatinan. Perang tidak pernah berhenti. Kita masih mengalami ada perang di Ukraina, ada perang di Israel, dan masih dalam bentuk lain, bukan hanya perang secara fisik antar bangsa, tapi juga perang dalam banyak hal, yaitu perang bisnis, perang dagang, dan juga banyak perang yang lainnya. Yang tentu bagi kita adalah perang dalam iman kita melawan kejahatan dan dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang demikian itu sekali lagi kita disadarkan akan panggilan kita untuk apa? Membawa damai sejahtera. Itulah yang menjadi panggilan kita. Situasi lain dalam masyarakat kita, tentu kita juga menyadari ada begitu banyak isu-isu yang membuat kita mungkin merasa tidak nyaman atau juga menjadi berat kehidupan kita. Ada kenaikan pajak menjadi 12% dan mempunyai dampak lain-lain lagi. Banyak perusahaan yang kolaps. Romo juga mendengar bagaimana itu banyak gerai Alfamart juga ditutup. Dan banyak juga mungkin perusahaan yang dinyatakan kolaps. Dan dampak lain adalah bagaimana ada banyak saudara kita juga yang terancam PHK, dan itu berarti bahwa mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Dalam situasi seperti itu, sekali lagi apa yang harus kita perbuat? Kita semua sekali lagi dipanggil untuk tadi dengan bersama-sama kita berusaha untuk menopang satu dengan yang lainnya. Pesan-pesan untuk pembaharuan atau transformasi dalam kehidupan kita sudah disampaikan. Bapak Uskup kita, Bapak Yohanes Harun Yuwono juga sudah menyampaikan kepada kita agar kita sehati dan sejiwa pergi ke Yerusalem dan digemakan di dalam Ardas tahun ketiga Keuskupan agar kita semua berjalan dalam semangat komunitas basis gerejawi sebagai cara baru hidup menggereja.
Kita diundang untuk menghayati hidup dalam terang iman, persaudaraan dan belas kasih, menjadi terang dan garam dunia. Bapak Paus juga mengundang kita untuk seruan tentang tahun Jubileum, agar kita menghayati hidup di dalam pengharapan akan kasih Allah yang tak pernah mengecewakan. Dan Bapak Paus menyadarkan kita juga bahwa dunia sekarang ini dengan segala situasi yang tadi kita gambarkan membutuhkan hati sebagaimana dibiliki hati Yesus yang lemah lembut dan murah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga dengan perayaan Natal tahun ini kita semua sungguh-sungguh dibaharui, sungguh-sungguh disemangati untuk tetap kuat dalam iman, besar dalam pengharapan kita, dan juga bertekun bagaimana kita bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, agar kita semua mengalami sukacita, kedamaian, tidak ada satupun yang terasing dan juga tidak ada satupun yang berkekurangan. Kita semua dipanggil untuk menggenapi satu dengan yang lainnya supaya kasih Allah sungguh nyata dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Romo mengucapkan selamat Natal 2024. Terima kasih kepada Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda semua, kehadiran di dalam kebersamaan kita di dalam ibadah ini. Terima kasih pula kepada semua panitia Natal yang telah mempersiapkan perayaan kita ini dengan sangat baik. Dan juga tentu bagi semua yang terlibat di dalamnya, dari orang-orang yang ada di luar yang menjaga kita, para keamanan yang menjaga kita, juga mengatur bagaimana lalu lintas kita dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, semoga harapan kita sungguh berkenan pada Allah dan dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari, marilah sekarang kita bersama-sama berdiri, kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Ibu, Bapak, saudara dan saudari, melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayang yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaraan Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman dan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus makin mendorong gereja untuk selalu memperbaharui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan
untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan. Ya Bapa, semoga mereka dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang diperlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mengenang dan mendoakan Ibu Elisabeth Purnawati Jatmiko yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga saudara kami ini boleh berbahagia di surga karena belas kasih dan kerahiman-Mu. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami makin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami berserta dengan Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra dan putri-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Umat-Mu ya Tuhan.
ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini, kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu,
bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama Ibu bapa, saudara dan saudari anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Saudara-saudari, marilah kita berdiri, kita doakan doa tahun Hardas ketiga, tahun komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, sehingga saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas, kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tidak ada pengumuman? Tidak ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekali lagi Romo mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Dan sebelum kita menutup perayaan Ekaristi ini, kita mari mendengarkan sepatah dua patah kata dari panitia Natal tahun ini. Silakan. Yang saya hormati Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, para suster, frater, OMK dan remaka, serta anak-anak muda, dan semua umat Allah yang hadir di gereja ini, baik yang mengikuti misa saat ini ataupun mengikuti misa secara live streaming. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah atas kelancaran dari persiapan hingga puncak perayaan Natal pada malam ini. Perkenankan saya dari panitia Natal mengucapkan terima kasih kepada Romo Paroki, Ketua DPP dan pengurus DPP yang telah mensupport dan membantu panitia dari mulai perencanaan hingga terlaksananya perayaan Natal pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada tim katekis yang telah memberikan pembekalan Advent sehingga pertemuan Advent dapat dilaksanakan di masing-masing lingkungan. Terima kasih juga kepada para pengurus lingkungan yang sudah terlibat aktif dalam mensosialisasikan kepada umat di dalam mengumpulkan amplop Natal, pembagian paket Natal, kunjungan OTD,
pengakuan dosa, kerja bakti bersih-bersih di lingkungan gereja, pendaftaran pengobatan gratis, pesta anak Natal dan Remaka, serta pesta OTD yang akan dilaksanakan beberapa minggu ke depan. Terima kasih kepada Romo yang telah memimpin misa perayaan Natal pada malam hari ini, petugas Misdinar, pembawa bayi Yesus, tata laksana, solis maklumat, lektor, pemazmur, prodiakon, pelatih kur, organis, dan tim multimedia, serta seluruh umat yang aktif di dalam melaksanakan pelayanan Natal pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada koster, petugas kebersihan gereja yang sudah membantu dari persiapan hingga terlaksananya kegiatan perayaan Natal pada malam hari ini. Terima kasih untuk para pendekor dan perangkai bunga yang sangat indah. Kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih juga kepada petugas keamanan, parkir, yang telah menjaga keamanan dan mengatur lalu lintas kendaraan. Terima kasih kepada tim keamanan dari Polda Sumatera Selatan, Polsek Ilir Timur II beserta jajarannya, Komandan Koramil Lemabang 3 Ilir beserta jajarannya, Kepala Camat Ilir Timur II beserta jajarannya, Ketua RT 11 beserta jajarannya, Ketua RT 33 beserta jajarannya, Sapam Sekolah Safiriutun, tapi bingung mau pantunnya apa. Spontan aja kali ya. Beli bantal, jalan kaki, beli bantal. 5 menit kemudian menges. Selamat Natal kami ucapkan kepada seluruh umat San Frades. Ibu Bapak, saudara-saudari, Romo juga merasakan banyak kebahagiaan karena Romo melihat waktu tadi terima komuni banyak keluarga yang bisa berkumpul bersama. Itu karena mungkin pada libur ya anak-anaknya ya. Ada yang pakaiannya seragam semua itu tadi, hijau-hijau ya, dan yang lainnya. Jadi selamat berbahagia berkumpul bersama keluarga dan menghadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, mari kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan agar apa yang kita niatkan, rencanakan ke depan sungguh berkenan kepada Tuhan, dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Ibu Bapa, saudara dan saudari, anak-anak sekalian, bersama semua anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi mewartakan damai dan kasih Tuhan. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Padam pam pam, padam pam pam pam.
We